Ya, oke, oke, oke. Ya, jadi sekarang saya akan jawab dulu yang masuk di WA radio, ya, di radio ya. Dari Bapak, dari Kesia, dari Pangkal Pinang. Ya, saya akan bacakan, saya berharap ini akan menolong kita semuanya. Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu. Bagaimana jika suami di rumah tidak mencerminkan kasih Kristus? Di luar suami bisa baik-baik dengan orang lain, namun saat di rumah suami sering memancing kemarahan dan keributan. Nah, ini Ibu bertanya tentang suaminya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, seperti tadi yang sudah sampaikan, ya kita mesti memang harus mengubah apa namanya ya, kita harus mengubah satu pengertian kita bahwa kasih itu harus ada di tengah-tengah kita. Nah, cuman kan ini begini, ini yang tanya Ibu, tanya tentang suaminya. Nah, sekali lagi begini, pemulihan itu bukan dari kita. Bukan dari. Pemulihan bukan dari kita, pemulihan dari saya, bukan dari kita, bukan dari kita. Artinya begini, kalau misalkan ini yang mendengarkan adalah hanya suami atau hanya istri, sebetulnya pemulihan itu tidak harus menunggu pasangannya. Jadi kalau misalkan ini kita punya, Pak, saya punya keluhan, saya punya masalah dengan suami saya, suami saya tidak mendengarkan. Nah, mulailah dari ibu. Ya, kalau suamimu misalkan, Pak, suami saya itu tidak punya kasih agape. Nah, ibu yang punya, kasihilah suamimu dengan kasih agape. Niscaya pemulihan itu akan menular. Jadi pemulihan itu tidak harus menunggu kesepakatan, karena kadang-kadang yang mendengarkan hanya suaminya, yang mendengarkan hanya istrinya. Suami sudah ingin, suaminya tidak mau. Suami ingin ikut seminar, istrinya tidak mau. Nah, saya katakan begini, pemulihan bisa dimulai dari saya. Jadi kalau Pak, suami saya tidak mau mempraktekkan kasih agape, ibu yang harus mempraktekkan. Percayalah, nanti pemulihan itu akan menular. Dari ibu lagi, hati suami saya dari Bogor ini, saya mau bertanya, Pak, hati suami saya keras dan berprinsip tidak mau tahu, sehingga seringkali menjadikan saya dan anak ketakutan jika suami ada di rumah. Kami merasa tidak bebas dan tertekan karena takut salah dan dimarahi suami. Sikap apa menurut Bapak dan Ibu untuk saya dan anak? Nah, sekali lagi, nah kalau udah begini kan repot. Ya, kita bertanya tentang bagaimana caranya suaminya, ya, tidak bisa. Harus perubahan dimulai dari saya. Perubahan dimulai dari saya. Niscaya, saya percaya ya. Saya percaya kalau kita berubah, nanti suami akan berubah, dan istri akan berubah, dan anak-anak juga akan berubah. Selamat malam Bapak dan Ibu. Suami saya selingkuh dengan wanita lain dari Semarang sejak 4 tahun yang lalu. Mungkinkah menurut Bapak dan Ibu hubungan saya dipulihkan, sedangkan di hati saya sudah tidak menginginkan? Saya percaya pemulihan itu sangat mungkin terjadi. Tidak ada yang mustahil ya bagi orang yang percaya. Ibu, jangan patah hati. Ya, doakan suamimu, meskipun katakanlah sudah pergi selama 4 tahun, tidak ada yang mustahil. Berdoa, dia akan kembali. Bagaimana melupakan masa lalu dan kesalahan dari istri dan keluarganya? Sejak menikah 6 tahun lalu, saya tidak pernah dihargai oleh istri dan keluarganya. Dan istri terus-menerus mengatur saya. Bagaimana saran dari Bapak dan Ibu untuk saya? Ini dari seorang suami di Kendal. Ya, merasa tidak dihargai oleh istri dan keluarganya. Nah, kita harus mempraktekkan begini, yang namanya melepaskan hak untuk dihargai, Bapak Ibu sekalian. Ya, melepaskan hak untuk dihargai. Lawannya adalah menuntut hak. Nah, kalau kita ini menuntut hak, ya pasangan kita juga tidak mau, dia akan menuntut. Nah, kita harus belajar melepaskan hak. Hak untuk apa? Hak untuk dihargai, hak untuk dipuji, hak untuk apapun lah. Yesus itu kan kehilangan hak semuanya. Dia Tuhan, dia mengambil rupa sebagai seorang manusia, dan sebagai manusia dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia melepaskan semua hak.
ya untuk dihargai, untuk dihormati, untuk ditaati, dan memilih jalan terendah sebagai seorang manusia, yaitu sebagai seorang hamba, bahkan dia disalibkan. Nah, teladan kita adalah Kristus. Kenapa? Lebih mudah mengampuni orang lain yang berbuat salah daripada pasangan yang berbuat salah yang terjadi berulang-ulang terus-menerus. Nah, tadi saya sudah sampaikan kan, kadang-kadang kita kejam dengan pasangan, lunak dengan orang luar. Ya, lebih mudah mengampuni orang luar daripada kepada suami, karena orang luar atau orang luar ya, orang lain itu kan tidak setiap kali ketemu, berbuat salahnya mungkin sebulan sekali atau setahun sekali. Nah, dengan suami dan dengan istri setiap kali ketemu, ya, karena kan suami kita belum sempurna dan masih perlu waktu untuk sempurna. Jadi kita pasti akan ketemu dengan kesalahannya setiap hari. Nah, kalau konsep kita, oh ini harusnya kan suamiku harus mengerti aku, istriku harus mengerti aku, tidak bisa. Harus dibalik. Ya, karena kalau orang lain ketemu dengan kita mungkin sebulan sekali. Ya, tapi dengan istri setiap 2 hari sekali melakukan kesalahan yang sama. Dengan suami setiap 3 hari melakukan yang kesalahan yang sama. Nah, kita harus limpah maaf dan limpah pengampunan terhadap suami dan istri kita masing-masing. Kalau perlu stoknya itu banyak, aku memaafkanmu, mengampunimu sebelum kamu melakukan kesalahan. Jadi begitu dia melakukan kesalahan tidak ada masalah apa-apa. Ya ringan saja. Oh tidak apa-apa. Aku sudah siap mental untuk mengampuni dan memaafkan kamu. Bagaimana caranya dari Zoom? Bagaimana caranya mengubah kebiasaan bila di antara pasangan lebih pada fokus kepada kesibukan masing-masing, HP, ya, dan hobi, ya, HP dan hobi. Bapak Ibu, ini persoalan semua keluarga, termasuk persoalan kami. Jadi kami punya komitmen begini, ya, itu kami harus jujur, itu juga yang kami alami. Jadi begini, ya saya katakan Bunda, pokoknya begini ya, kalau kita pegang HP, lalu pasangan kita datang, HP harus kita lepaskan, karena tidak ada yang lebih penting daripada siapa ya, semua orang di muka bumi kecuali istri dan suami kita. Ya, meskipun kita sudah chattingan dengan teman SMA, ya dengan teman SD, dengan teman SMP, dengan teman TK, dengan teman playgroup, ya kalau suami atau istri kita mendekat, ini tidak ada yang lebih penting adalah istri atau suami kita. Kita harus taruh lalu kita pandang dia, ada apa sayang? Ya, kamu mau minta setengah kerajaan, nah itu loh seperti kepada Esther dan Daud kepada Raja. Kamu Esther ya, benar siapa dia? Ahasveros ya. Ya, apa yang kamu inginkan? Kamu ingin minta setengah kerajaan? Nah, itu Ahasveros sedang main HP diletakkan, saudaraku, karena ada Esther yang datang. Nah, demikian juga saya ingin Bapak Ibu udah nggak usah ribut. Ya, jangan ribut, tapi buatlah satu komitmen. Ya, masing-masing kita harus berkomitmen kalau ada suami atau istri kita mendekat atau memanggil, entah itu HP kita sedang apapun kita lakukan, kita harus taruh. Saya katakan kepada istri, kalau aku mendekat ke kamu, kamu harus taruh HP-mu, kecuali sedang jualan batik. Nah itu boleh, sorry ya, sedang jualan, oh silakan kalau sedang jualan batik ya. Kalau sedang bisnis tidak apa-apa. Tapi kalau cuma ngobrol dengan teman, arisan dan sebagainya, kita harus abaikan kita. Saudaraku, ini memang masalah. Kita harus memperlakukan pasangan kita jauh lebih penting. Apalagi yang di Zoom apalagi. Oh, jarak jauh ya. Ya, bagaimana kalau suami artinya dia kerja di tempat yang jauh hanya 1 minggu sekali, ya pulang 1 minggu sekali, dan kadang saya dengan anak sendirian tanggung jawab. Ya, sebagai suami untuk menafkahi kami, dan jika pulang ke rumah selalu mengeluh capek dan kadang hanya tiduran. Apa yang perlu saya lakukan? Faktanya kadang banyak saya lebih sabar, kadang capek juga. Jadi ini ibu yang suaminya kerja di luar kota. Nah, ini memang sebuah keadaan yang harus disikapi dengan bijak. Dua-duanya capek. Istri yang di rumah
juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan anak juga capek, suami yang di luar kota bekerja juga dengan capek. Nah, kalau sudah begini jangan saling melukai, kalau ketemu ya sudahlah. Ya, harus saling memahami, saling memaklumi dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Mungkin kita tidak bisa menuntut ya suami kita atau suami istri kita bersikap sempurna. Nah, mungkin beberapa pertanyaan lagi, ya ini yang dari radio, saya lihat beberapa sebetulnya sudah terjawab di apa namanya, di makalah tadi, di paparan tadi. Kemudian ini ya lebih mudah mengenal orang lain sudah ya. Kemudian kami sudah menikah dari Bekasi, kami sudah menikah lebih dari 10 tahun. Bagaimana jika karakter suami tidak berubah ke arah yang baik dan dia tahu tidak baik, tapi tetap dilakukan. Tahu menyakiti hati, tapi terus-menerus dilakukan. Sedang suami menuntut saya selalu menyenangkan suami, bagaimana saya harus bersikap. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketidakseimbangan perilaku ini selalu sering terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Ya, suami atau istri merasa sudah melakukan yang sangat baik, sedangkan dia mendapati pasangannya melakukan hal yang tidak baik. Nah, yang pertama saya ingin ingatkan, kita harus mendoakan pasangan kita. Rasanya saya pernah sampaikan bahwa kita harus menjadi pensyafaat untuk pasangan kita. Ya, Bapak Ibu, kita harus menjadi pensyafaat untuk pasangan kita. Terutama kalau kita tahu pasangan kita punya banyak kelemahan. Jangan dicela, jangan dihakimi, jangan dimarahi. Kita harus menjadi pensyafaat untuk pasangan kita. Tolong dicatat baik-baik, terutama bagi kita yang tidak puas dengan pasangan kita. Oh Pak, saya bersyafaat untuk bangsa dan negara. Suami kita, pasangan kita juga termasuk bangsa Indonesia. Ya, jadi saya mempraktekkan, saudaraku. Dulu saya juga punya ketidakpuasan dengan Bu Indah. Tapi saya sadar saya sekarang menjadi pensyafaat, pendoa syafaatnya dia. Dan sejak itu saya tidak punya keberatan dan tidak punya ketidakpuasan apapun tentang dia. Tentu dia bukan istri yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna dan tidak ada suami yang sempurna. Jadi yang pertama, ya, jadilah pendoa syafaat bagi suami atau istrimu. Lalu yang kedua, perubahan selalu dimulai dari saya. Dari Jawa Timur, dari Besuki. Perbaikan apa yang perlu kami lakukan jika kami sama-sama keras dan tidak mau mengalah? Perubahannya adalah keluarkanlah buah roh dan marilah kita penuh dengan kasih Kristus. Ya, jangan lupakan buah roh dan kasih Kristus. Oke, saya rasa ini yang terakhir ya. Maafkan masih banyak cukup pertanyaan, kami tidak bisa jawab semuanya karena keterbatasan waktu, tapi saya percaya apa yang tadi saya sudah sampaikan itu juga cukup menjawab kita semuanya. Ya, saya berharap ini akan dipaparkan juga di YouTube sehingga kita bisa mengulanginya. Saya ambilkan satu pertanyaan lagi. Ya, satu pertanyaan lagi. Bagaimana jika kelemahan saya dijadikan, ini dari Salatiga, bagaimana jika kelemahan saya dijadikan senjata untuk istri saat terjadi konflik, sehingga konflik tidak selesai namun semakin melebar. Ya, jadi bagaimana jika kelemahan saya dijadikan senjata oleh istri saat terjadi konflik. Jadi Bu Indah menggunakan kelemahan saya sebagai rudal untuk menembak saya, sehingga konflik akhirnya apa? Masalah tidak selesai malah menjadi membesar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya itu memang hal yang kita tidak inginkan. Kita tidak inginkan, karena itulah mulailah mari kita tata. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa. Nah, sekali lagi kita tidak bisa menuntut dan menata orang lain, termasuk istri kita. Ya. Saya tidak bisa menuntut dia dan mengatur dia, kamu harus bersikap begini. Tidak bisa. Entah dengan Bapak Ibu sekalian, tapi saya sudah mencobanya dan saya tidak berhasil. Ya, jadi makanya saya bisa ngomong begini, perubahan harus dimulai dari saya. Saya harus mulai menjadi pensyafaat bagi dia. Setiap hari
saya berdoa untuk istri saya berdoa untuk anak-anak saya, sehingga puji Tuhan saya tidak punya keluhan terhadap mereka. Mereka tetaplah adalah seorang pribadi dan anak-anak yang sedang bertumbuh, tidak sempurna. Tapi karena saya menjadi pensyafaat, saya bisa memahami dan saya disebabkan bisa mengerti semua kelemahan mereka, saya bawa di dalam Tuhan. Saya berharap ya apa yang saya sampaikan dan pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang singkat. Maaf kalau ada pertanyaan yang tidak bisa jawab, tapi saya percaya sehingga pemulihan keluarga suami istri dan orang tua anak terjadi. Ya, kalau Bapak Ibu sepakat, amin, katakan keluarkan jempol saudara. Ya, sebagai tanda kita sepakat bahwa kasih karunia Tuhan akan memampukan kita semuanya. Terima kasih.